Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana bidinil Islam wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq an-nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdaril ajib. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqona wa sahhil lana abwaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Temanya hari ini akan kita bahas tentang bagaimana sikap kita umat Islam dalam menghadapi 10 Muharram. Itu termasuk bulan-bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Allah ciptakan 4 bulan dan 12 bulan itu berbarengan Allah ciptakan langit dan bumi. Fala tajlimu fihinna anfusakum. Jangan suka sekali-kali berani di bulan Muharram melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan perbuatan kezaliman. Karena siapa yang melakukan dosa, maksiat dan kezaliman itu dosanya dilipat gandakan, sebagaimana juga orang yang melakukan amalan-amalan soleh dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita nanti tanggal 10 di bulan Muharram bisa melakukan puasa atas anjuran daripada Nabi kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma puasanya kata Nabi khalaful yahud, harus beda dengan orang Yahudi. Karena Nabi pada waktu dia hijrah min Makkah ila Madinah, Nabi kaget. Nabi dikejutkan, ada apa ini orang-orang Yahudi Madinah di tanggal 10 Muharram. Kalau orang kita mungkin yang dikenal bulan Suro, yaitu di salah satu masyarakat Jawa, Suro. Betul Pak ya? Bulan Suro itu berasal dari kalimat asroh. Asroh itu artinya 10. Maka kata Nabi diperintahkan jangan lupa puasa 3 hari di bulan Muharram. Berapa hari Pak? 3 hari. 9 namanya Tasu'a, 10-nya Asyura, kemudian tambah dengan 11. Atau metode yang kedua, boleh 9-10 cukup. Kemudian metode yang lain ketiga 10 dengan 11 cukup. Yang penting khalafal yahud, jangan sampai mengikuti cara-cara Yahudi kata Nabi. Itu puasa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini ada diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 445. Babu fadli saumi yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Jadi ada dasar hukumnya. Maka beruntunglah kita hari ini subuh ini bisa hadir ke taklim, ke pengajian, di mana siapa orang yang suka aktif hadir ke taklim, ke pengajian,
insya Allah orang itu hidupnya akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di pagi subuh kita bersama para malaikat subuh duduk bersama dan didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapatkan berkah, umur panjang dalam rangka menghadapi bulan Asyura. Kemudian yang kedua, bulan Asyura atau bulan Hijriah, banyak menamakan, atau bulan kalender Islam, wajib kita tahu bagi kaum muslimin dan muslimat, termasuk yang hadir hari ini dalam kajian subuh di Masjid Al-Mujahidin. Kenapa kita wajib tahu? Karena kalau nggak tahu Islam, gitu. Pada waktu zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab, ada seorang gubernur, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab, pernah kirim surat tanpa tanggal, tanpa ada hari. Kemudian asisten daripada Khalifah Umar bingung untuk ngarsipin surat. Jadi Khalifah itu sudah maju dalam berpikir pada zaman itu, bayangkan, padahal sekolah sekretaris belum ada, mungkin pabrik pulpen belum ada Pak, tapi otaknya cemerlang gitu. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ditegur, lain kali kalau kirim surat ke Khalifah harus pakai tanggal, dan akhirnya dipanggil para sahabat. Ada yang usulin kalender Islam itu dimulai bi'satir Rasul, itu pada saat Nabi dibangkitkan jadi Rasul. Umur berapa Pak Nabi dibangkitkan? Umur 40 tahun. Jadi Nabi dibangkitkan oleh Allah menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian ada yang usul agar kalender Islam, kalender Hijriah itu pada saat, kata sahabat yang lain, supaya diambil sejak milad. Milad itu apa? Kelahiran Nabi atau Maulid Nabi. Ya. Kemudian Sayyidina Ali enggak setuju. Nah itu Pak. Jadi zaman itu banyak perbedaan-perbedaan terjadi. Ya. Kalau kamu Ali gimana, kata Khalifah Umar? Menurut saya, wahai Tuan Khalifah, tahun baru Islam, kalender Hijrah itu dimulai tepatnya pada saat hijrah Nabi. Pada saat apa? Hijrah. Hijrah itu apa artinya? Pindahnya Nabi dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? Kita harus tahu 13 tahun. Apa misi Nabi? Misi Nabi adalah menanamkan tauhid, menanamkan akidah sebagai pondasi umat Islam. 13 tahun. Karena kita tahu bagaimana situasi masyarakat pra-Islam, pra-jahiliyah. Di sisi Ka'bah ada 360 patung-patung yang jadi Tuhan-Tuhan mereka, jadikan sesembahan mereka. Maka itu dibantai oleh Nabi. Ya, jadi Nabi membantai bukan orangnya. Yang Nabi bantai adalah perbuatannya. Paham nih Pak ya? Sama terjadi pada zaman Raja Namrud. Itu ada seorang sosok, siapa? Anak muda, namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya bapak Azar. Azar itu penyembah patung. Kemudian itu ada sebuah tempat rumah dijadikan sesembahan oleh Raja Namrud pada zaman Nabi Musa. Ya, zaman Nabi Musa. Kemudian itu dilihat. Jadi orang-orang yang nyembah patung, itu patungnya dihancurkan. Kemudian sampai ke Nabi Ibrahim. Bayangkan seorang Nabi Ibrahim yang seorang anak muda, dia itu nggak pernah takut dikeroyok, bahasa kita, nggak takut diintimidasi. Akhirnya dicari Pak, ketemu siapa pelakunya? Ibrahim yang menghancurkan patung-patung mereka. Ini kan soal akidah. Ya, patung kita di zaman sekarang duit. Patung kita di zaman sekarang harta. Patung kita di zaman sekarang rumah. Ya, hubud dunia. Ya, aset, itu patung kita. Nah, Ibrahim punya patung
siapa bapaknya orang patung dihajar. Tapi karena dia punya keimanan yang mantap, dia nggak pernah takut dengan makhluk. Nah, ini yang harus kita tanamkan di bulan Muharram. Kita harus tanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai hijrah agar terpatri. Makanya Nabi di malam hijrah manggil Sayyidina Ali, seorang anak muda. Ya Ali, ada apa ya Rasul? Ini situasi Mekah udah genting. Nanti engkau malam ini nih tidur di mana tidurnya? Di tempat tidurnya Nabi. Nabi bersama sahabatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemana dia? Ekspansi. Apa itu ekspansi? Mengembangkan dakwah. Kemana targetnya? Ilal Madinah. Tuh. Jadi ini kalau kita belajar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau orang yang berilmu nggak pernah terjadi perdebatan. Dulu ada seorang mazhab Imam Syafi'i, dia punya gurunya Imam Malik, saudara. Imam Syafi'i kalau sholat kunut itu subuh pakai apa dia? Pakai kunut. Gurunya pakai kunut nggak? Beda nggak? Beda kan? Guru Imam Syafi'i, Imam Malik nggak pakai kunut, Pak. Satu ketika Imam Malik diundang menjadi imam subuh di masjid Imam Malik. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Bidunil kunut, nggak pakai kunut dia. Paham nih Pak Oman saya Pak? Karena ilmunya tinggi. Dibalik lagi, satu ketika gurunya diundang ke masjid Imam Syafi'i jadi imam. Dia tahu ketika Imam Syafi'i jadi imam sholat kunut, ditanya sama murid-murid, ya imam, kenapa antum tadi sholat kunut jadi imam, sholat subuh jadi imam nggak pakai kunut? Ini kan saya tahu wawasannya orang-orang nggak kunut. Paham tuh Pak ya? Bisa dipaham, bisa dimengerti. Itulah hebatnya orang kalau ngaji, banyak ilmu, banyak guru, banyak referensi. Jangan satu guru penatik buta ente. Paham maksud saya Pak? Cuman ngaji sama dia penatik buta. Ada tuh murid, gua mah pokoknya jikir, ngaji masa bodoh. Gua mah pokoknya jikir aja tuh dia ngaji. Satu ketika ada taklim di Masjid Madinah, sahabat nanya, ya Rasul, mana yang aku pilih? Di sana ada halakoh jikir, di sana halakoh taklim, mana lebih unggul? Kata Nabi, ente pindah hijrah ke halakoh taklim, karena setan kagak demen orang-orang yang duduk di majelis taklim. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu termasuk golongan pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak? Nah, diikuti oleh Buya Ki Hasyim Asy'ari, seorang tokoh NU. Ketika dia diundang di Masjid Hamka, di mana Hamka? Hamka di mana? Jalan Sisingamangaraja. Syekh, ya Syekh jadi imam ya. Kebetulan guru besar jadi imam dia di masjid mana tuh? Al-Azhar. Saya mau tanya, pakai kunut nggak? Saya tanya. Jawab, kagak. Itu orang berilmu. Pindah lagi. Buya Hamka diundang ke Tebu Ireng. Itu kan santrinya banyak, kiai banyak sono. Apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Pakai kunut nggak sono aja? Itu ilmu Pak. Kayak kemarin terjadi perbedaan antara ada orang yang sholat duluan Rabu, itu bukan masalah versi Muhammadiyah, tapi setiap orang punya hak untuk mengikuti mazhab. Betul nggak Pak? Nah, kemudian kita mungkin yang berversi pemerintah ngambil hari Kamis, yang satu 28, yang satu 29. Kalau 8 ini mungkin pendapat Imam Malik, yang 29 pendapat Syafi'i. Imam Malik mengatakan apabila ada matlak, kelihatan hilal di satu negara, maka negara lain wajib hukumnya ikut. Itu pendapat Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, la, tidak. Jadi sumu li ru'yati wa tiru li ru'yati. Ente kalau mau puasa lihat dong hilal. Untuk Idul Fitri, Adha juga melihat hilal. Nah,
Apabila mendung, Pak Kemilu sempurnakan, Pak. Hebat, Pak. Jadi nggak ada yang ribut. Yang ribut kan ini ngaji kagak. Gue mah nggak sholat Idul Adha. Bingung gue. Emang apa lu sholat? Gue lagi puasa Arafah. Ada orang gitu, ngaji makanya ngaji. Paham, Pak? Nah, kemana rumusannya? Ente yakin bahwa kemarin itu nggak ada yang tahu. Siapa tahu yang benar yang hari Rebo. Siapa tahu yang benar yang hari Kamis. Paham tuh, Pak? Jadi kalau kita sudah punya keyakinan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kita menyembah Allah, datanglah keyakinan. Jangan ragu. Puasa gua hari Rebo, gua ragu. Lu puasa Rebo. Lah kemarin Rebo gua lihat ada surat takbir. Ada yang gitu, Pak? Enggak usah ragu, ya. Makanya kalau ngaji terus, gali terus ilmunya. Ya, insya Allah kita akan tahu. Dan semua yang menerima itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Satu ketika Nabi ditanya oleh Abu Qatadah, su'il Rasul an saumi yaumi Arafah. Kemarin semuanya pada puasa Arafah kan ya, ibu-ibu? Puasa Arafah enggak? Puasa, ya. Arafah itu bahasa Arab. Man arafa rabbah, siapa yang tahu dirinya, arafa nafsah, maka tahu Tuhannya. Kenapa disebut wukuf di padang Arafah? Wukuf artinya berdiam diri di padang Arafah, ya Pak, sebagai gambaran miniatur akhirat. Tuh, apa yang dipakai? Baju ihram, ya Pak. Bagi laki-laki tidak ada yang berjahit, Pak. Celana dalam copot, peci copot. Itu gambaran buat kita bahwa kita nanti akan kumpul di padang mahsyar. Yakin apa tidak? Nah, sekarang kita hitung. Umur kita kan sangat pendek, umur umat Nabi Muhammad. Sahabat nanya, kam a'maru ummati ya Rasulullah, berapa rata-rata umur daripada pengikut Nabi Muhammad? Nabi menjawab, a'maru ummati ma bani sittina wa sab'in. Kata Nabi, di antara posisi 60 tahun 70 tahun ke atas. Yang dari itu adalah sangat langka, kata Nabi. Jadi kalau kita dikasih waktu umur yang sangat sempit, tapi banyak fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nggak kita ambil, rugi. Contoh, ini Abu Qatadah nanya, ya Rasul, bagaimana tuh orang yang puasa kemarin 1 hari doang? Kata Nabi, yukaffir as-sanatal madiyah wal atiyah. Orang yang puasa tanggal 9 Arafah itu 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. 2 tahun, Pak. 2 tahun, bayangkan. 1 tahun 365 hari kali 2, ya Pak. Berapa jumlahnya? 720 hari dosa kita diampuni. Hari ini 1 tahun dan tahun akan datang. Berarti kita tahun akan datang udah bersih dari dosa. Tapi mentang-mentang ada di sini, kalau gitu Pak Ustadz, saya di bulan Muharram boleh nggak ngomongin orang? Ya, Paul, nggak usah ngomongin orang, nggak usah membuka aib orang. Ya, kita kan dikasih oleh Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki saya ke jalan yang lurus. Makanya orang-orang yang aktif ke majelis taklim hidupnya tenang, anteng, bahagia. Ya, mudah-mudahan termasuk bapak-bapak ibu yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, dapat ilmu, dapat bahagia, ya Bu, dunia dan akhirat. Rugi ini kan banyak kita masih. Nah, ini bulan Muharram kita diperintahkan paling tidak 3 hari atau 2 hari, at-tasu'a wa asyura. Ya, ada hadis apa? Di sini dikatakan puasa Arafah, alhamdulillah. Ya, kalau bisa tanggal 8 itu puasa mimpinya apa? Tarwiyah. Itu banyak. Nah, kemudian Asyura. Asyura itu apa? Bulan Muharram, ya. Wa Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Nah, di situ dikatakan, kata Sayyidina Ali, siapa yang melakukan puasa tanggal 10 di bulan Muharram, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, Pak. Kalau kita pikir dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, ya Pak, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Setiap bulan itu ada puasa. Dan itu adalah pundi-pundi amal untuk menambahkan amalan kita yang umurnya pendek tapi bisa ditambah. Ada lagi Lailatul Qadar, ya Pak. Itu banyak. Nah, begitulah keuntungan kita hadir ke Majlis Taklim, kita dapat pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada berapa keistimewaan yang ada di dalam bulan Muharram. Nah, di sini dikatakan ada beberapa keistimewaan. Tadi sudah saya sampaikan sejarah lahirnya kalender Islam itu dimulai dari mana Pak? Dari hijrahnya Nabi min Makkah ila Madinah. Terus kata Nabi, la hijrah ba'dal fath. Setelah Makkah sudah dibebaskan, maka sekarang tidak ada lagi hijrah kecuali jihad wan niyat. Hijrah yang dituntut sekarang adalah jihad, berjuang membela agama Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subuluna. Orang-orang yang membela agama Allah pasti hidupnya akan diberikan subulana, jalan Allah. Makanya kesian kalau ada orang yang pagi-pagi hari ini masih ada yang ngorok, termasuk di dalam masjid sambil dengerin ceramah ngorok. Ada nggak? Ada Pak, saking asiknya dia sama nyender sama tembok. Akhirnya 50% itu pahalanya, 50% buat tembok, 50% buat dia. Emang kalau ngaji itu hawanya begitu Pak ya. Dulu saya punya guru Kiai Dahlan dari Banten. Bukan, dari Bojong Sempu, pondok pesantren Sirajul Falah. Ya Abid, ada apa? Ente kalau ngaji jangan lupa bawa pentol korek. Buat apa Pak Ustad? Kalau ngaji bawa pentol korek, mata ente yang ngantuk dicolok aja tuh. Begitu kata Ustad ya. Apalagi subuh Pak. Makanya pahala subuh berjamaah sama seperti mengerjakan sholatul lail sepanjang masa. Amin ya rabbal. Nah itulah Pak. Bahkan kata Nabi, andaikan umatku tahu tentang kehebatan, kedahsyatan sholat subuh, sholat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, itu nilainya lebih unggul daripada dunia inten emas permata. Itu kecil. Sholat subuh berjamaah jauh lebih besar daripada inten emas permata. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi udah dibahas. Pertama, hijrah dalam konteks kekinian yang diungkap oleh Profesor Doktor, yaitu seorang guru besar Rektor Al-Azhar Kairo Mesir. Dia mengatakan ada 3 hijrah di zaman sekarang. Ada berapa Pak? 3. Pertama, hijrah qalbiyah. Apa yang pertama? Hijrah hati. Hati ini berat Pak. Kalau orang nggak biasa sholat berjamaah apalagi subuh, berat rasanya. Mendingan ngucek-ngucek mata, dia ngorok, ambil selimut, tidur lagi. Kadang-kadang suara aja mendengar, tapi kupingnya budem. Ada kira-kira orang sini begitu Pak? Yang mana orangnya Pak? Nggak ada di sini, dia pasti ngorok sekarang ya. Kita doakan moga-moga mereka dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setan kalau mendengar azan kabur, ya sampai terbirit-birit, sampai terkentut-kentut. Setan Allahu Akbar kabur. Makanya itu ada begini Pak. Idul Adha itu kan tanggal 10. Saya kalau ngikutin ulama tuh, sekarang ini Ayyamut Tasyrik. Kalau Bapak ngitung hari Kamis Idul Adha, Jumat Tasyrik, betul nggak Pak? Ayyamut Tasyrik, Ayyamul akli was surbi wa dzikrillah. Hari Tasyrik itu hari bebas minum, bebas makan, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir dimaksud begini Pak. Ini pada imam nih. Misalnya kan kita sholat Idul Adha kemarin pagi. Ntar Johor tanggal 10 belum Tasyrik lah. Itu hari Kamis. Ntar di atas jam 12. Nah subuhnya itu imam sebelum baca zikir yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, 9 kali. Itu teringat waktu Nabi Ismail, Ibrahim, Siti Hajar sedang melakukan action penyembelihan di Mina, Jabal Kurban. Sambil begini Pak, tuh
Makanya selamat tuh. Karena kalimat takbir itu yang bisa menyelamatkan keraguan-keraguan dalam diri seorang Ibrahim. Kalimat takbir itulah yang disambut oleh Ismail. Mahil, gimana? Bapak mimpi. Kata anaknya, nah Pak, segera bawa saya. Itu Ismail anak soleh, bukan anak pinter. Mungkin kalau anak pinter, bapaknya ngomong, nah bapak ngimpi. Ngimpi apa? Udah 3 malam supaya menyembelih engkau. Apa anak pinter bilang? Mendingan bapak yang saya sembelih. Betul nggak? Tapi anak soleh. Makanya ibu-ibu kalau minta, bukan minta anak pinter, tapi minta anak soleh. Itu diterangin dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Gitu Pak. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi ketika mereka sudah melakukan padang Arafah, kita berdoa. Kata Nabi, khairu doa yaumul Arafah. Sebagus-bagus doa itu tidak ada yang mengalahkan doanya pada saat orang sedang wukuf di padang Arafah. Jadi mereka sedang wukuf, kita sini aja diem, kita minta, ya Allah, mudah-mudahan gampangin saya bisa pergi haji. Amin ya Rabbal. Ya Allah, murahkan rezeki saya. Ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani saya. Ringankan hati saya untuk selalu berzikir kepada Allah. Amin ya Rabbal. Sampai kapan zikirnya? Dari mulai saya katakan tadi Kamis tanggal 10, 11, ya kan Pak? Kemudian Johor, takbir, Maghrib, Isya, pokoknya. Nah hari ini takbir sampai asar, sampai asar. Bahkan kalau ada panitia kurban, jangan sampai membagikan hewan kurban habis maghrib, nggak sah. Paham tuh Pak? Jadi sebelum matahari terbenam udah terbagi semua. Makanya saya pernah dengar gini, Abdul Somad Uwah Buya Yahya, ada kurban yang dikelola dalam bentuk kaleng, kornet. Itu bukan korban, sedekah. Karena waktunya udah habis. Jadi Bapak Ibu yang masih ada kesempatan, kebetulan ada rezeki, hari ini saya beli kambing. Ini hari tasrik, boleh nggak korban? Boleh. Tapi ingat, potong pagi, habis Johor bagikan, asar udah kelar, jangan sampai dibagikannya ngendep sampai maghrib, nggak sah. Sama juga Bapak panitia zakat fitrah, baik-baik nih, zakat fitrah banyak, tahu-tahu nggak dibagikan, dosa siapa? Panitia. Dibagikan kapan? Qobla, sebelum orang turun dari sholat Idul Fitri. Ilmu bukan nih? Ilmu. Ada orang di satu tempat, Pak Ustadz, saya sebelum pergi ibadah Idul Adha motong. Kata Nabi itu bukan kurban, itu pemotongan biasa, enggak sah. Ada waktunya kurban itu. Kurban itu dilakukan ba'da sholat Idul Adha sampai Yaumut Tasrik. Nah itulah ilmu-ilmu yang terus kita gali. Kita harus punya apa tadi? Hijrah qalbiyah. Yang kedua, hijrah fikriyah. Apa itu hijrah fikriyah? Hijrah dalam bentuk pola pikir. Jadi bagaimana pola pikir kita selalu berhusnuzon kepada Allah, berpositif thinking kepada Allah. Jangan pernah kita bersuudzon sama Allah, nggak boleh. Misalnya Bapak ngomong begini, saya kok rajin sholat, hidup saya miskin. Sujon nggak itu? Sujon, Pak, nggak boleh. Saya kok suka sedekah, kena musibah, sujon. Ada di balik hikmah, Pak. Coba Bapak lihat, Nabi Ibrahim pertama nikah dengan Siti Sarah. Bukan Allah nggak bisa, bisa aja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Diuji kesabaran Ibrahim. Akhirnya Ibrahim berdoa, ya Allah, apa yang harus lakukan ya Allah? Ada wahyu. Ibrahim nikah dengan pembantunya yang bernama siapa? Siti Hajar. Tak lama kemudian malaikat beritahu, Ibrahim, bentar lagi kamu fabasyarnahu bigulamin halim. Allah akan berikan anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang nurut kepada perintahmu. Bener Pak, datang. Anak itu baru lahir, masih merah bayinya. Siti Hajar masih nyusui, ditinggal dia.
Ya Pak, di kota Mekah yang sekarang jadi tempatnya sa'i, as-sofa, baina as-sofa wal marwah. Itu air susu udah habis. Ngomong nih lakinya, Ibrahim, istriku Siti Hajar, ini bayi kasih ya air susu. Susu kamu? Iya. Tapi ini udah kering bang. Abang mau kemana? Ke Hebron, ke Mesir. Suruh siapa bang? Perintah Allah. Ini saya gimana? Tenang. Kalau engkau yakin saya hijrah demi untuk mematuhi perintah Allah, nanti ada cara Allah di tempat yang tandus. Ternyata apa cara Allah? Zummi, zummi, zummi. Keluar air itu dari gejlugan kaki bayi Ismail. Ngerojok air Pak. Tahu ngerojok Pak? Ngerojok, tahu ngerojok? Waduh, girang banget ada air. Wah, susunya banyak lagi, minum lagi. Pulang umur 11 tahun baru balik tuh Pak. Kalau zaman sekarang ada laki, bininya baru beranak, biniku diem ya, abang mau pergi gua, dasar laki PA. Ya, iya kan Pak. Tapi punya keimanan, sandarannya Allah, dia nggak pernah takut. Contoh kecil, Bapak umpamanya kemarin nggak korban nih, udah habis Pak sekarang korban. Ah, saya niat tahun besok kudu korban di masjid Mujahidin. 3,5 juta, betul nggak Pak? 3,5 juta. Gimana caranya? Itu Bapak rokok satu hari 20.000. Kalau setahun 360, berarti dapat duit berapa? 7.200.000. Bisa nggak beli kambing? Dapat berapa biji? 2 ekor. Itu Pak, ada niat nggak? Hijrah. Ini yang disebut dengan hijrah amaliyah. Hijrah dalam bentuk amal Pak. Wah, ini kan menarik sekali. Jadi kita di bulan Muharram suruh hijrah. Yang pertama apa? Hijrah fikriyah. Pola pikir kita jangan kerdil, jangan statis. Islam itu mengajak maju. Ya. Dulu ada orang menghina. Ngapain tuh orang datang ke kuburan? Ziarah kubur, bid'ah lah segala macam. Justru kata Nabi, memang Nabi pernah melarang kalian ziarah kubur. Tetapi sekarang Nabi mempersilahkan kalian ziarah kubur. Ala fazurha. Tazakkar. Aksiru min dzikri ziarah kubur. Perbanyak ziarah kubur. Fa innahu yuzakkirul akhirah. Orang yang banyak hidupnya ziarah kubur ke orang tuanya, saudaranya, hidupnya pasti memikirkan urusan akhirat. Maka kok hatinya yang beku, pertama nggak mau ziarah kubur. Tuh. Nggak mau ziarah kubur, nggak mau mendoakan orang tua. Lalu amalan apa lagi yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Perbanyak doa untuk kedua orang tua kita yang udah pada meninggal. Paling tidak kirimkan Fatihah, datangkan kuburannya. Jadi mudah-mudahan Pak, dengan kita mengirim doa, orang tua kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat, waktunya kan gak lama. Mengapa bulan Muharram itu terjadi? Nah ini jawabannya, untuk mengajak umat Islam hijrah dari pola jahiliyah kepada pola akidah. Itu Pak, satu. Yang kedua, mengapa umat Islam harus apa itu Pak? Memuliakan kalender Islam. Karena Bapak tahu kalender Masehi itu banyak digandrungi oleh umat Islam dalam menyambutnya. Coba Bapak lihat pergantian 1 Januari. Rame apa kagak? Di TV rame nggak? Di Ancol rame, petasan rame, trompet rame. Ini menyambut tahun baru Islam, diberikan oleh Allah. Ada pahala, ada penghapusan dosa, taubat terima, amalan puasanya, Masya Allah, ya Pak, akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Nah ini cara-cara Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, nanti kalian akan dijajah sibron bisibrin, ya, ziraan wa zirain. Kalian nanti akan dijajah. Kalian kagak lagi demen dengan kalender Islam. Lihatin orang Islam, di rumahnya lebih banyak kalender Masehi daripada kalender Islam. Betul apa enggak Pak? Kalau ada, malu di ruang tamu, di pojok sebelah WC. Itu lah, anak kita sekarang nggak hafal,
nama-nama kalender Islam, tes aja. 1 Muharram, habis Muharram apa? Sofar. Habis Sofar terus Rabiul Awal. Yang berikutnya Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Ramadan, Syawal. Benar nggak? Habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 Muharram, bulan pertama. Itu yang harus dipiralkan Pak sekarang ini. Emang betul atribut Islam ini sekarang di mana? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Jadi mereka orang Yahudi dan orang Nasrani ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan cahaya Islam. Kalau bisa nggak usah di-expose di TV, yang ada cuman di medsos kita yang berkeliaran. Betul atau tidak Pak? Ya, ini zaman udah akhir, ya Pak. Di antara zaman akhir banyaknya orang mati mendadak. Ya, faja'atul maut. Kedua, begitu cepatnya peredaran bulan. Belum lama Ramadan, kemarin udah Ramadan, belum lama Muharram, ini udah masuk Muharram. Gitu Pak, baik-baik nih. Kata Nabi ada ciri-ciri tanda akhir zaman, yaitu faja'atul maut, cepatnya mati. Makanya Bapak, badiru bil a'malis sholihah. Ayo segera isi waktu kita dengan amal soleh sebelum datang kematian. Umur cuma 60-70 tahun, tapi pundi-pundi amal sudah dibagi oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dengan tahun baru kita robah pola pikir kita, hati kita, amalan ibadah kita. Mungkin yang kemarin malas ngaji, kita sekarang rajin ngaji. Amin ya robbal. Mungkin yang kemarin malas baca Quran, sekarang rajin baca Quran. Itu namanya udah hijrah. Betul nggak Pak? Mungkin yang kemarin malas bersedekah, sekarang sudah mulai bersedekah. Sebab ada 2 amalan yang sangat ditunggu-tunggu. Ketika ada orang ajal tiba, Rabbi akhirni ila ajalin qarib wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda dulu ajal saya. Kata Allah, ngapain Mas? Saya akan sedekah. Lah kapan kemarin umur panjang, kan duit di kantong ada. Sekarang mau udah habis. Emang apa? Wa fi waraihim barzahun ila yaumi yab'asun. Besok kamu udah ada di alam barzah. Terlambat. Nasi udah jadi bubur. Nah, sebelum nasi jadi bubur, ayo bulan Muharram, bulan untuk memperbanyak sedekah. Amin ya rabbal. Sedekah tadfaul bala. Orang sedekah jauh daripada bencana. Sedekah akan menambah rezeki. Amin. Dan sedekah wujud amal sosial dalam Islam. Jadi itu yang saya bahas hari ini. Kenapa Muharram kita umat Islam mesti memeriahkan karena bulan Allah. Kemudian di sana ada satu pertanyaan kepada Nabi. Katanya begini. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Amalan ibadah puasa yang lebih utama dilakukan setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ramadan mulia, Muharram tidak kalah mulianya dengan bulan Ramadan. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Yang kedua, amalan apa lagi ya Rasul? Setelah saya sudah bisa melakukan salat fardu, kata Nabi, sholatul lail. Apa sholatul lail? Salat di tengah malam. Kira-kira bapak-bapak ibu sering Bu bangun malam Bu? Wih ibu, sering bangun malam? Ngapain Bu? Kencing apa sholat? Bapak bangun malam kencing sholat? Ya Allah Pak, ya. Mudah-mudahan ini termasuk orang-orang yang ahli qiyamul lail. Amin. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kata Nabi, ini amalan. Amalan apa lagi Rasul? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Tuh, diulang lagi. Amalan yang paling unggul setelah kita lewatkan Ramadan, yaitu amalan yang ada di bulan Muharram. Itu Nabi yang mengatakan, ya. Terus udah dibahas tadi ya, begitu. Kemudian bagaimana? Ada seorang sahabat nanya, yas'alunaka anis syahril haram qitalun fi. Qul qitalun fi kabir. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu diterangkan surat Al-Baqarah 217. Surat apa? Al-Baqarah 217. Yas'alunaka, para sahabat bertanya kepada engkau ya Rasulullah, anis syahril haram,
tentang bulan Muharram. Faqala Nabi fihi qitalun fihi kabir. Siapa yang masih suka berperang di bulan Muharram, fihi qitalun kabir, maka dia akan mendapatkan dosa yang paling berat di sisi Allah. Maka ada kalimatnya, surat apa tadi? Surat At-Taubah 36, fala tajlimu fihinna anfusakum. Jangan coba-coba kamu melakukan perbuatan-perbuatan zalim di bulan Muharram, akan dilipat gandakan. Kalau dia belum tobat, matinya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kenapa selalu digaungkan Muharram itu menjadi satu seluruh masyarakat. Orang Yahudi aja sangat respect dia puasa. Respect banget ya tanggal 10. Bahkan ada beberapa masyarakat yang gak begitu mantap Islamnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kalau menyambut Muharram, tanggal Asyura, itu dengan meriah, Pak. Nah, itu adalah dia warisan daripada pelajaran para waliullah yang menyebarkan agama Islam. Itu. Nah, kita apalagi banyak kajian-kajian yang kita dapat ya dari beberapa guru kita. Kemudian Ijan salahul ashuril khurum, At-Taubah ayat 5. Kalau bulan Muharram itu udah selesai, maksud udah habis, faqtulul musyrikin. Kata Allah, kalian boleh perang. Maksudnya perangi orang musyrik yang melakukan kekacauan di dunia. Gitu, Pak ya. Terus wajadtumuhum, di mana kamu berada, tangkap mereka, kata Allah. Wahduruhum, ya kalau bisa penjarakan mereka. Kemudian jangan duduk bersama orang-orang musyrik, karena kamu nanti akan menjadi golongan mereka. Nah, orang itu tergantung kepada siapa yang dia gaulin, Pak ya. Saya kemarin ada menarik tuh diskusi dari Majelis Ulama Pusat, dari perwakilan Mahad Az-Zaitun, dari Egy Sujana, itu dikupas, ditanya. Ada lagi dari Khalil Nafis, gimana berpendapat Anda? Anda mengatakan zina itu boleh. Itu diajarkan di pondok. Boleh asal bayar diat. Seluruh ulama mengatakan zina itu haram. Jangankan berzina, fala taqrabuz zina, deketi aja enggak boleh. Innahu kana fahisyatan wa sa'a. Kenapa Anda bilang haram? Karena yang bilang haram itu kan Anda. Yang menentukan surga neraka Anda, Allah belum tentu. Nah, baik-baik, Pak. Ini udah pemikiran terjebak sekuler. Yang kedua, Anda mengatakan Ka'bah bukan di sono, di Az-Zaitun. Dari mana rumusnya? Oh, karena Az-Zaitun ini sudah memiliki ada semacam napak tilas Ka'bah. Kan ini PA semua, Pak. Kemudian kenapa Anda mengatakan sholat laki-laki dan perempuan ikhtilat itu boleh? Padahal jumhur ulama haram. Sampai Anda mengatakan wanita boleh jadi imam sholat atau khutbah sholat. Ini baik-baik terjebak. Waduh, kenapa sampai sekarang belum ditutup? Karena ada backing yang ada di belakangnya. Paham tuh, Pak ya? Backingnya, Pak, sampai sekarang. Nah, ini adalah aliran-aliran yang muncul di akhir zaman menguji keimanan kita. Ya, jangan sampai terjebak dengan aliran-aliran itu. Nah, inilah hijrah, dibuka cakrawala kita. Amin ya Rabbal. Sebagaimana Nabi, dia membasmi kemusyrikan yang ada di Mekah. Dia menuju tauhid. Itu hijrah. Minal jahli ilal ilm. Hijrah itu bagaimana menumpas kebodohan menuju ilmu. Ya, minasyirki ila tauhid. Dari bentuk-bentuk yang berbau kemusyrikan dihapus menjadi bentuk-bentuk yang berbau ketauhidan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin masuk surga, ketemu dengan Allah, syaratnya satu, falyamal amalan shalihan. Banyakin hidup ini untuk melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, larangannya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan coba-coba kita melakukan perbuatan-perbuatan musyrik yang menyebabkan kita tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, sebetulnya banyak ya, insyaallah. Jadi kalau kajian itu kurang berarti menarik. Insyaallah minggu depan kita akan kupas ya tentang banyak hal yang akan kita gali dengan makna tahun baru Islam buat kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun ngaji kita sebentar. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah, sirril Fatihah. Ya Farijal Ham, ya Kasifal Gham, ya Man liya biyaghfir warham, wa ya dafil balai rahman, wa ya dafil balai rahim, da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.